Hai Cinta, kembali lagi bersama aku di Melin World. Perkenalkan, aku Melin dan aku adalah Intuitive Tarot Reader. Pertama-tama, aku mau ngucapin terima kasih kepada teman-teman yang udah ngedukung aku, bantu subscribe channel ini. Yang kedua, untuk teman-teman yang baru bergabung, aku ucapin selamat datang. Terima kasih udah singgah di video ini dan selalu mohon dukungannya untuk like, comment, and subscribe. Dan aku mau disclaimer bahwa ini adalah general reading. Jadi memang aku tunjukkan untuk ngebooster energi dan juga menarik energi healing gitu ya. So, tanpa berlama-lama, sepertinya aku jelasin dulu ya. Maaf, aku jelasin. Ini di sini sudah ada 3 file kartu dan hari ini mungkin agak kebanyakan kartunya tapi nggak apa-apa. Jadi ada 3 file kartu, 1, 2, dan 3. Karena aku bilang kemarin atau lusa ya, bentar lagi kan mau tahun baru, jadi kita berusaha untuk menarik hal-hal positif di tahun baru gitu ya, harapan-harapan yang baik, khususnya dalam percintaan gitu. Jadi walaupun tahun baru masih sisa beberapa minggu lagi, tapi aku berupaya untuk mencoba memanifestasikan, membantu teman-teman, mengajak teman-teman untuk memanifestasikan apa yang sedang dipikirkan gitu ya. So, karena tahun baru adalah misteri, kedepannya adalah misteri, jadi kita memang membaca misteri cinta, siapa yang akan hadir di tahun baru. Oke, jadi ini video keadaannya bakal teraplikasikan ketika kapanpun kamu membuka video ini, mau tahun baru ini ataupun kalau kamu membukanya tahun baru ke depan. Pokoknya intinya siapa yang akan datang, siapa yang akan hadir di tahun baru, misteri siapa ya, siapa, ayo siapa. Jadi untuk teman-teman manifestasikanlah pikirkanlah hal yang baik-baik, pikirkanlah orang-orang dengan kriteria baik untuk hadir dalam hidup kita, dan mudah-mudahan itu terwujud. Jangan lupa banyak-banyak berdoa ya. Oke, tanpa berlama-lama, teman-teman bisa tarik nafas atau pause video ini. Nanti bakalan aku tulis timeline di bawah di deskripsi, dan kita mulai ya pilihan kartunya. Kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiga. Pile pertama, pile kedua, pile ketiga, dan kita mulai dari pile pertama ya. Nah, ini pile pertama ada dapat hati mata delima. Ini orakelnya transformation. Mari kita buka dulu sedikit-sedikit ya. Ada magician. Yuhu, nice. Ada Queen of Wands, Page of Swords. Wow, ini seimbang banget. Aku suka deh energinya ini. Coba aku ke bawahin dikit lagi. Nah, ini dia. Nah, oke ya. Dan kita lihat orakelnya. I'm the dreamer of my dreams. Yuhu. Ini orang-orang waktu-waktu yang sangat bagus untuk memanifestasikan apapun. I'm patient, I knowing that whatever is of the highest good is coming to me. My greatest spiritual shift don't come through force, they come through freedom. Wow. Bagus banget kartunya, remember who you are. So, attracting, not chasing. Wow. Sumpah bagus banget loh. Bagus banget energinya. Hidden depth. You only the surface, a look beyond surface. So, bisa aku lihat ya, kalau ditanya siapa yang akan hadir gitu ya, pada dasarnya ini kalau dilihat dari kriterianya, orangnya sih ini orang yang sudah mapan ya, sudah mapan secara
perasaan gitu ya, secara kesadaran gitu. Jadi orangnya memang matang, juga matang di umur dalam artian dia available, applicable untuk memulai hubungan baru gitu ya. Kalau kalau kamu yang menanyakan ini laki-laki, otomatis dia orang yang udah siap nikah gitu, udah siap memulai hubungan baru. Kalau yang nanyain ini perempuan, berarti juga ini adalah laki-laki yang sifatnya apa namanya ya, yang orangnya pertama orangnya setia, yang kedua orangnya nggak mikir macam-macam gitu ya, dan juga umurnya sudah lebih dewasa gitu daripada kamu yang nanyain gini gitu ya, dengan punya masa depan dan tujuan yang jelas gitu, dan dia juga bisa menjaga kamu gitu. Jadi kalau ditanya keadaannya gitu, sebenarnya dari kamunya sendiri yang tukang tanya nih, siapa yang bakalan hadir, sebenarnya yang bakalan hadir itu seperti kamu tuh memiliki eee, kekuasaan dengan pikiranmu sendiri, dalam artian kamu bisa memanifestasikan pikiranmu sendiri gitu. Jadi siapa yang akan hadir itu adalah yang memang kamu inginkan gitu. Jadi ini bukan berarti bisa saja yang kamu inginkan itu adalah orang yang memang kamu pikirkan, atau dengan orang dengan apa namanya, ciri-ciri khas yang kamu pikirkan. Dalam artian bisa saja bentuknya itu misalkan gini, "Ih, aku pengen deh jadian sama dia." Tiba-tiba kamu dapat pesan nanti nih, nggak sengaja atau apa, kamu mau nggak jadian sama aku gitu, atau kamu mau nggak nikah sama aku, loh bukannya kamu sama ini, udah lama putus kali gitu. Jadi mungkin orang ini adalah orang yang memang kamu impikan, atau kamu udah lama nggak lihat dia dan memang kamu mimpikan dia dari dulu, ternyata dia juga memiliki hal yang sama, perasaan yang sama kepada kamu gitu. Jadi ada apa namanya, ada petualangan baru nantinya, dan ada perjuangan baru, tapi ini yang pastinya menyenangkan gitu ya. Ada apa namanya, sesuatu yang ingin diraih gitu. Ya, jadi kalau ditanya apa namanya, siapa yang akan hadir gitu, pada dasarnya adalah siapapun yang kalian pikirkan gitu, karena kamu orangnya tuh kayak dia the magician lah, jadi kayak bisa mengundang apa yang kamu mau. Dan ciri-ciri orang yang akan hadir ini yang pastinya dia sudah dewasa dan siap dengan komitmen bentuknya ya, dan juga punya sifat melindungi dan memiliki pandangan atau apa namanya ya, kehidupan yang jelas lah. Jadi ini bukan tipe orang-orang yang gabut gitu, bukan tipe-tipe orang yang misalkan lagi cari kerja, bukan, tapi ini memang orang yang sudah nyaman sama dirinya sendiri dan memang sudah matang secara usia. Matang di sini bukan berarti dia udah tua ya, tapi dia sudah mungkin saja, bukan mungkin, dia sudah melewati banyak hal dalam hidupnya dan dia sudah bisa stabil secara emosi gitu. Kalau ditanya kaya atau enggak, ini bukan masalah kaya atau tidak, tapi yang pastinya orang ini tuh available, capable, dan ya bisa untuk apa ya, bukan menghandle sih, bisa untuk melanjutkan kehidupan gitu ya, bisa untuk memulai hubungan baru. Oh sorry. Dan apa kata angelsnya? Yang pertama ada yang namanya transformation. Uh, apa namanya, beberapa orang gitu ya. Kalau kalian ini masih bersama orang dengan sekarang, itu tuh bakalan ada energi baru, transformasi dalam sebuah hubungan. Bisa aja ini tuh bisa jadi lebih deep gitu ya. Tapi kebanyakan gini, di sini ada banyak beberapa kisah di antara kalian yang uh, apa namanya, seperti kayak cinta itu menaklukkan banyak hal gitu. Nah, dari yang kemarin nggak mendapat restu, sekarang di tahun depan tuh bakal dapat restu. Kalau orang yang memang belum hadir gitu, memang belum ada. Jadi memang adanya transformasi dari kemarin yang belum nggak ada siapa-siapa, sekarang udah ada gitu ya. Dan ada beberapa di antara kalian yang memang kehidupan romansanya itu tuh bisa lebih dalam. Kemarin ya sebenarnya kayak ya udah jadian aja, jalin aja dulu, tapi sekarang enggak, udah jelas kayak lebih dalam, lebih paham rasa cintanya itu tuh di mana, lebih bisa apa ya, bisa menghandle satu sama lain lah, bisa mengerti gitu. I'm the dreamer of my dream.
seperti aku bilang lagi, ini adalah konfirmasi dari The Magician, dimana kalau sebenarnya kehidupan romansa atau orang yang kamu ingin hadirkan dalam hidupmu itu, yang kamu impikan itu tuh sebenarnya kamu bisa menariknya gitu. Kamu tipe orang yang bisa menarik dan juga attract and manifest gitu. Kamu adalah orang yang memiliki capable untuk hal tersebut. Jadi you only see the surface, look beyond gitu ya. Jadi kamu bisa melihat, menjangkau hal yang lebih baik dari hal tersebut, dari apa yang kamu rasakan saat ini. Remember who you are gitu. You are powerful. Ini lagi konfirmasi. Jadi ketika kamu merasa bahwa mungkin gak ya aku dengan orang ini, mungkin gak ya dia hadir dalam hidupku gitu ya, mungkin gak ya, sebenarnya ini tuh konfirmasi lagi bahwa kamu adalah keinginan tertinggi dan manifestasi tertinggi dalam hidupmu gitu, dalam dirimu sendiri, dalam artian kamu bisa melakukan hal-hal tersebut seperti menarik orang gitu atau bertransformasi. Itu tuh kamu memiliki kekuatan tersebut, especially in relationship gitu. Jadi you are powerful, loving and creative child of God. You are very loved gitu. Jadi jangan ragu-ragu untuk meminta, untuk melihat diri kamu lagi, dan rasakanlah bahwa sebenarnya kamu adalah orang yang dicintai gitu. Dan ini ada langkah lagi, kalau attracting not chasing. Jadi even though kamu memiliki kemampuan tersebut, jadi harus berhati-hati juga, bukan berhati-hati yang gimana, tapi kamu harus sadar lagi bahwa tugasmu hanya nge-attract gitu kalau kamu mau, tidak mengejar gitu ya. Menarik bukan mengejar gitu, itu dua hal yang berbeda. Anything or anyone you chase after will run the other way because of the fierce underlying chasing energy. Instead, attract what you need by sending out love, gratitude and welcoming energy gitu. So jadi ini lagi, tarik orang tapi jangan dikejar gitu. Kamu harus memiliki kapasitas itu gitu. Dan satu lagi, ada beberapa, ini identifikasi lagi, my greatest spiritual shift don't come through force, they come through freedom. Nah ini seperti ini lagi, kalau kamu sedang attract someone gitu ya, jadi jangan paksain orang datang ke kamu caranya, tetapi dengan memilih memberikan, jangan dikejar tapi memilih menarik dia gitu. Karena apapun ceritanya, cinta itu akan lebih indah kalau datang, bukan sesuatu yang datang dikejar, yang kamu kejar itu akan mudah dilepas gitu, akan lepas. Jadi ada istilahnya dalam percintaan gini, ketika kamu menginginkan ke orang yang datang karena kamu kejar, itu hanya dua kemungkinan: mudah lepas karena dia memang tidak ingin bersama kamu, atau kamu akan melepaskannya karena kamu sudah bosan gitu. Biasanya sih gitu. Sangat jarang banget ya. Makanya banyak sekali kejadian di mana awal-awalnya orang, misalkan laki-laki atau perempuan itu mengejar pasangannya, tetapi setelah mendapatkan mereka, justru mereka dengan mudah melepaskannya gitu. Karena bukan karena kenapa-kenapa, karena itu kamu mengundang orang tidak menariknya, tetapi kamu mengejarnya. Nah, berbeda ketika kamu memanifestasikan sesuatu. Ini pelajaran sih yang sering aku lakuin. Ketika kita memanifestasikan sesuatu, hindarilah untuk mengejar. Justru ketika kamu mengejar, itu tidak akan datang, tapi tarik. Nah, tarik dengan mana? Ya banyak cara. So, dan jangan lupa untuk selalu bersabar ya. Karena sebenarnya apapun ceritanya itu akan dapat, kamu bakal dapatinnya. Hanya saja waktu itu dibutuhkan. Ini untuk kesiapan dan segala macam. Dan permasalahan ini hanya Tuhan yang tahu dan semesta yang tahu gitu ya. Yang diberikan kamu hanya harus banyak manifestasi, berdoa dan bertransformasi gitu. Dan jangan lupa diri, siapa kamu, posisi kamu di mana. Kayak kamu menarik atau ditarik. Nah, gitu dia. Jadi aku pikir kalau ditanya siapa yang akan datang, yang pastinya
ini bukan orang baru, bukan orang lama, tapi orang yang ada di kepala kamu, yang kamu ingin kamu manifestasikan. Dan ciri-cirinya adalah ini adalah orang yang memang sudah mapan secara emosi gitu ya, memiliki pandangan yang jelas ke depan dan memiliki rasa tanggung jawab serta memiliki energi perlindungan gitu ya, melindungi gitu, dan bakalan ada perjuangan ke depannya, bakalan ada kejelasan juga. So, thank you for watching and see you for the next reading. Bye bye. Yes. Nah, welcome to people who pick the second pile. Ya, aku lihat lagi ya. The past is now behind you. Release it and embrace new possibilities. A new path is now available to you. Follow it with faith. So, let's see. Wow, ada the Hermit. Yuhu. Aku selalu selalu berupaya bahwa untuk mengambil waktu-waktu sendiri ketika ingin mengambil sebuah keputusan yang besar. Wow, kok begini, kok major energy semua. Di sini tuh ada the Hermit, ada Temperance, ada the Justice. Wow, keren, dia pilih pile 2. Ya Allah, aku nggak tahu ya sebenarnya apa yang terjadi untuk yang pile nomor 2. Tapi yang pastinya whatever, yang pastinya itu kalian memang sudah saatnya untuk bahagia sih menurutku ya. Menurutku kalian memang sudah saatnya untuk berbahagia, karena aku lihat kayak ini tuh energinya besar-besar banget. Aku juga ngocoknya nge-shuffle energinya, nge-shuffle kartunya kan, shuffle kartunya itu juga bukan kayak bukan aku pilih dong kan. Ya bukan aku pilih. Coba lihat, nah ntar dulu ya. Aduh, coba aku ulang tata. Define order. Ada joy di sini. Joy and successful funding. Ada, ya udahlah ya. Yang semoga kelihatan aja ya. Immerse my desire with faith. I can take action. So in this prison, I don't know what happened with you guys, but kayak gini dah. Nah, udah gini aja. Kayaknya udah pas banget deh. Nah, so kalau ditanya siapa yang akan hadir di sini, ini agak susah ya untuk yang nomor 2, karena aku lihat dulu keadaannya itu sebenarnya orang yang pilih-pilih pile, yang ngambil pile 2 ini sebenarnya belum seutuhnya selesai dengan yang namanya masa lalu gitu. Dan mungkin saja itu beberapa orang kalian masih dalam fase kayak penyembuhan gitu. Dan posisinya sekarang kan memang menginikan ya, kayak membiarkan semuanya berlalu seperti air mengalir gitu. Nah gitu. Jadi ya kalau ada datang, kalau enggak ini sudah fase dimana hampir-hampir penyembuhan sih. Tapi nanti juga bakalan ada sebuah peluang baru gitu ya, yang lebih rasional dalam mengambil tindakan. Dalam artian siapa yang akan datang orang baru gitu ya, yang mana yang kamu bisa saja kamu mengambil bukan, bisa saja kamu melihat orang ini secara logika gitu ya, dalam artian ya masih sudah bisa mempertimbangkan lah ya baik buruknya jika dengan orang ini gitu, atau kamu memiliki alasan tersendiri, alasan yang logis untuk menerima atau memilih orang ini. Yang pastinya ini adalah orang yang baru. Kenapa? Karena aku lihat sekarang itu posisinya kalian sedang kayak ngeflow aja,
kayak ya waktu mengalir lah, kalau ada yang perhatian terima, kalau enggak ya udah diem aja gitu. Bukan nggak ada energi yang kayak nge-chasing, kayak attract someone, itu enggak. Tapi justru sekarang itu posisinya sedang melakukan apa ya, penerimaan diri, juga lebih menerima perasaan gitu. Jadi tapi hadiahnya itu tuh ke depan bakalan ada kok orang yang baru datang yang memang ditakdirkan untuk kamu gitu. Jadi yang bisa membuat kamu bisa lebih berguna kepalanya, berguna otaknya ya, untuk bisa menjalin sebuah hubungan gitu. Dan di sini ada define order. Everything is how it need to be right now. Look past an illusion and see underlying the order. Dan aku lihat beberapa orang dari kalian dan teman-teman di sini memang masih terikat sama yang namanya masa lalu. Makanya aku bilang tadi, fase di sini itu fase dimana fase menerima gitu. The past is now behind you. Realize it and embrace new possibility. A new path is now available to you. Follow it with faith. Nah, ini konfirmasi lagi bahwa seharusnya sekarang itu sudah masanya penerimaan gitu. Dalam artian present sih, enjoy the moment gitu. Journey into the garden to escape the two eternities, the past and the future. Ya, jadi kayak apa ya? Mungkin kamu kamu disarankan juga untuk keluar gitu, menikmati saat ini, keluar jalan-jalan, merenung kembali apa yang udah terjadi ke belakang dan apa yang kamu inginkan ke depan. Joy is the ultimate creator. Jadi memang kamu harus, selain dari menerima keadaan, memang kamu harus memiliki energi kebahagiaan gitu. Kalaupun kamu tidak memiliki kebahagiaan, pikirkanlah hal-hal yang membuatmu bahagia. Jikapun kamu tidak bisa memikirkan hal-hal bahagia untuk masa ke depan, setidaknya kamu bisa mentertawakan hal-hal konyol saat ini gitu. Apakah itu dari video-video lucu atau kelakuan-kelakuan random orang gitu, atau mungkin masa lalu yang seharusnya sudah bisa ditertawakan gitu. When I merge my desire with faith, I can take action from a place of peace rather than control. Jadi memang sebenarnya take action itu ketika bisa kamu lakukan ketika kamu peace, daripada kamu mengontrol sesuatu. Jadi berhentilah ketika kemarin kamu berusaha sekuat tenaga untuk mengontrol sesuatu. Jadi berubahlah cara tersebut dari mengontrol menjadi tenang gitu. Jadi ini ada yang namanya perubahan pola dalam hal apapun, terutama dalam hal percintaan. Kalau kamu biasanya takut dikontrol atau mengontrol, jadi usahakanlah itu lebih peace dulu, terutama dalam keadaan perasaanmu sendiri. Nah, terus your ideas is divinely guided and support by the same infinite wisdom of God that gave-nya successful funding. Jadi sebenarnya kamu itu tuh berhak gitu ya. Kamu itu diberkahi dan kamu itu diberi bukan kekuasaan tapi sejenis kekuatan gitu ya, untuk bisa sukses dalam apapun yang kamu impikan, termasuk dalam hal cinta gitu. Yang penting kamu harus grounding, bukan menerima orang ini, lebih ke nggak kerja sendirian gitu. Dalam artian apa? Kalau kamu merasa kamu butuh healing, kalau kamu merasa kamu belum sembuh dari luka masa lalu, ya kamu memang sebaiknya itu untuk berobat atau gimana gitu. Dan lakukan itu dengan teman, dan memang harus ada bukan campur tangan, tapi ada intervensi dari hal-hal lain atau pihak-pihak lain untuk apapun yang kamu inginkan gitu. Sebenarnya ada hal-hal yang memang biasanya ditakdirkan untuk kita, tapi cara ngejemputnya itu berbeda-beda. Nah, kalau dalam konteks siapa yang akan datang di tahun baru, dia siapapun itu adalah memang kemungkinan besar adalah memang yang
ciptakan untuk kamu. Kenapa kamu mendapatkannya? Karena kamu sudah bisa peace, sudah bisa menerima banyak hal, dan sudah banyak merenung gitu. Jadi bisa saja ini salah satu dari bukan karma baik ya. Jadi apa yang kamu berikan itulah yang kamu dapatkan gitu. Karena kenapa? Karena pada dasarnya manusia itu memiliki kemampuan untuk menarik apapun gitu. Hanya saja kapan kamu mendapatkannya itu sesuai lagi dengan kemampuan dan kapasitas kamu baru diberikan. Nah, orang baru ini hadir dalam hidup kamu itu adalah sebagai hadiah dari kesabaran dan juga penerimaanmu serta rasa tenangmu yang dalam gitu. Termasuk bisa melepaskan masa-masa lalu yang memang tidak baik untuk kamu. When I live and I act from a place of spiritual alignment, I can trust that everything is working out for me, even if I don't know when or how it will happen. Sama seperti aku bilang tadi, ketika kita berusaha untuk meningkatkan energi vibrasi kita dan berpikiran baik gitu ya, ketika kita berusaha untuk joy gitu, maka hal itu juga akan bekerja gitu. Walaupun kita tidak tahu bagaimana caranya itu tuh terjadi seperti aku bilang tadi. Yang pertama, banyak-banyaklah, bukan banyak-banyaklah. Jadi yang sebenarnya kalau ditanya siapa yang akan hadir, yang pastinya orang baru ya. Kenapa dia hadir? Karena itu memang dia ditakdirkan untuk kamu. Kenapa dia lagi hadir, kenapa dia hadirnya sekarang, itu karena memang kamu sudah selesai dengan hal-hal yang lama dan kamu sudah banyak merenung dan kamu juga sudah menerima segala keadaan sehingga kamu juga sudah bahagia gitu, sudah bisa menerima keadaan saat ini. Dan mungkin aja kemungkinan besar ini bakal ketemu ketika kamu berada di luar atau dalam sebuah agenda gitu ya, bukan agenda yang gimana, tapi kayak jalan-jalan di taman atau enjoy diri sendiri lah. Ketika kamu bahagia, orang ini tuh akan datang. So banyak-banyaklah bersyukur, banyak-banyaklah bahagia ya. Orang ini memang akan hadir, memang diciptakan untuk kamu karena memang kamu sudah seimbang gitu. Jadi berdoalah yang baik-baik, manifestasikan yang baik-baik ya. Aku pikir cukup sekian. Thank you for watching and see you for the next reading. Bye bye. Dan ini yang teman-teman untuk memilih file terakhir ya. Jawab pertanyaan misteri cinta, siapa yang akan hadir di tahun depan, tahun baru. Soulmate. Ada Knight of Pentacles. Wow. Aku lihat dulu ya. Ada Three of Wands dan Ten of Wands gitu. Telling good will bring me far more than what I through gitu. So ada I heal the habit of fear and I embrace the habit of love. Peace ya, ini lagi peace ya. Dan visualize abundance in all forms. God gave you such a great spiritual power that everything visual becomes reality. You see. Dan ada I surrender to power greater than me. Yeah. Relax. Nah, ini dia. Siapa yang akan hadir? Yang pastinya seseorang yang bisa kamu bawa dalam banyak hal gitu. Dalam susah senang ini tuh soulmate ya. Memang terkonfirmasi soulmate. Your soulmate is already with you in spirit. Believe it. This and they will manifest physically. Ya ini memang jenis-jenis tipe soulmate. Aku gimana ya? Di soulmate itu dalam kehidupan dia karakteristiknya itu bisa bisa memberi banyak hal gitu, bisa menjadi teman di banyak hal dan bisa datang dari banyak sisi gitu. Jadi kalau kamu sekarang sedang menatap masa depan, sebenarnya dia juga melakukan hal yang sama gitu. Jadi kalian bisa nanti akan sama-sama bisa melalui banyak hal, bisa melalui banyak hal-hal yang tidak baik gitu ya. Ini lebih ke konfirmasi bahwa
sebenarnya yang kamu butuhkan itu just a friend gitu ya dalam kehidupan gitu, dan sedikit ketenangan. Dan orang ini hadir memang untuk kamu uh, menjalani hari-hari gitu ya, untuk meringankan bebanmu, untuk melewati masa-masa sulit begitu. Jadi jenisnya memang jenis soulmate, kemanapun dibawa it's okay gitu ya. So nah gitu dia, mungkin ini salah satu dari orang yang kamu kenal, bisa saja orang lama rasa baru, bisa. Yang pasti dia akan hadir sebagai soulmate-mu, bisa menangani banyak situasi sama kamu gitu. Dan dia adalah salah satu-satunya, kalau tidak satu-satunya berarti salah satu dari orang penting dalam hidup kamu, yang tahu kamu dengan sangat baik and can treat you better gitu. Jadi dia orang yang sangat paham dengan kamu. Begitupun dia. Bisa saja orang baru, atau kemungkinan besar di sini adalah orang lama tapi rasa baru gitu. Dan dia juga memiliki pemikiran yang sama seperti kamu saat ini. Makanya itu kalian cocok dan memutuskan untuk kolaborasi, memikul banyak hal bersama-sama, yang menikmati hal banyak sama-sama dan bertumbuh bersama gitu. Ini jenis-jenis kayak aku bilang kayak cinta yang tumbuh sih ya, dan lebih banyak energi friendshipnya. Nah, pada dasarnya sebenarnya energi apapun dalam hubungan itu tuh baik gitu ya. Masing-masing orang, masing-masing pasangan, masing-masing orang itu memiliki dunianya masing-masing gitu. Jadi perlu dinikmati. Apa yang harus kamu lakukan, mungkin kamu adalah orang-orang yang baik dalam manifestasi, bukan manifestasi tapi visualisasi. Ada perbedaan antara manifest dan visualis. Kalau bukan maksudnya manifest, dalam manifestasi sesuatu ada dua hal yang kadang kelihatan sama. Yang pertama itu attract, yang kedua adalah visual. Jadi kalau attract itu, kalau visual itu kamu membayangkan seolah-olah seakan-akan hal itu sudah ada pada kamu, dan kamu sangat baik dalam memvisualisasi, khususnya terkait dengan abundance, kemakmuran ya. Dan one of them is your soulmate, dan salah satunya itu adalah orang yang kamu yang akan hadir untukmu ke depannya gitu. Dan telling good will bring me far more than whatever I thought I need. Jadi ini konfirmasi lagi bahwa kayak kamu ngomong yang baik, misalkan kamu menginginkan 1 dikasih 10 gitu, kamu menginginkan 5 dikasih 10 gitu. Sebenarnya jadi ketika kamu merasa dan kamu memvisualisasi sesuatu, bahkan justru nanti bakal dikasih tuh kelimpahan gitu, abundance gitu ya. Jadi itu adalah kekuatan kamu. Percayalah kalau kekuatan kamu itu adalah di visualisasi. Kalau dua yang tadi, mereka kebanyakan kekuatannya itu adalah di manifest gitu ya, attract. Kalau ini memang kekuatannya adalah di visualisasi. Jadi orang-orang di sini sebenarnya adalah orang-orang yang kuat menghayal. Nah, orang-orang kuat menghayal ini, I surrender to a power greater than me. Nah, itu dia. Maksudnya sebenarnya ada hal yang lebih besar lagi, seperti aku bilang tadi. Kamu berusaha untuk catch up hal yang lebih besar gitu. Jadi atau bisa saja hal yang lebih besar itu tuh datang ke kamu gitu. Peace, Archangel Samuel, peace comes from remembering that only love is real gitu. Dan tenanglah, ini konfirmasi lagi, bukan saran sih. Tenanglah, karena kenapa? Karena cinta itu tuh nyata gitu. Jadi kamu memang harus tenang, sabar. Ini mungkin kemungkinan besar tipe-tipe orang yang pilih file 3 ini orang yang kayak aduh gimana sih gitu. Padahal ketika dia tenang,
dia akan mendapatkan segalanya sih, bahkan lebih banyak. Bukan, ketika dia tenang, dia bisa memvisualisasikan apa yang dia inginkan, dan ketika dia memvisualisasi di apa yang dia inginkan, justru the universe, Tuhan semesta memberikan hal yang lebih kepada dia gitu. I heal the habit of fear and I embrace the habit of love. Nah, itu tadi. Ternyata banyak dari kalian dan teman-teman yang memiliki apa habit cemas gitu ya, sehingga memang itu harus di healing dulu, di heal dulu, dilunakkan dulu, dibersihkan dulu. Dan sama seperti aku bilang tadi, ketika kamu sudah bisa heal, sudah bisa peace, maka kamu bisa menggenggam hal yang lain, habit of love. Kamu lebih available, capable untuk dicintai. Dan ini lagi energi relax, the light empowered a gold sunshine. Memang harus relax. Jadi kalau ditanya siapa yang datang di tahun baru, yang pastinya itu adalah soulmate. Tujuannya apa? Kalian bisa natap masa depan sama-sama dan bisa memikul beban sama-sama dan bisa menjalani hari dengan sama-sama, kebahagiaan sama-sama, suka duka sama-sama gitu. Jadi yang disarankan apa? Pertama, relax dan tenang. Karena kenapa? Ketika kamu relax dan tenang, kamu bisa membentuk habit-habit lovable. Kamu lebih berhak dicintai gitu ya. Kamu akan lebih memiliki kekuatan and power untuk dicintai, dan juga kamu lebih bisa memvisualisasikan apa yang kamu inginkan. Dan ketika kamu bisa memvisualisasi yang kamu inginkan, justru the universe kasih kamu tuh bisa double, atau yang pastinya lebih banyak dari apa yang kamu visualisasikan, dari apa yang kamu butuhkan. Dan ya kamu memang harus berjuang untuk kekuatan yang lebih kuat dari kamu. Dalam artian bisa saja ini pikiran ataupun hal-hal yang kamu impikan. So, itu dia ya bacaannya teman-teman. Siapa yang akan datang di tahun baru, kamu bakal jumpa dengan soulmate-mu ya, yang bisa kamu bawa dalam suka maupun duka gitu. Jadi relaxlah, tenanglah, gitu. Banyak-banyak visualisasi, dan boom, the universe will give you more than you expect. Yeah, I think that's all for this time. Selamat ya untuk semua teman-teman yang pilih file 3. Thank you for watching and see you for the next reading. Bye bye.